Salomo, raja itu mengatakan bahwa nasib manusia sama saja seperti binatang. Sungguh-sungguh tragis, sungguh-sungguh tragis. Bagaimana kita memahami ungkapan dan pernyataan dari pengkhotbah kalau nasib manusia sama dengan binatang itu? Mari kita coba perhatikan pengkhotbah pasal 3 ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain mati. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Pengkhotbah 3 18 sampai 21. Salomo raja itu, pengkhotbah itu mengatakan bahwa nasib manusia sama seperti binatang. Benarkah? Bapak Ibu dan Saudaraku bisa protes. Bagaimana mungkin manusia sama seperti binatang? Memang kalau manusia hidup makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, nalurinya hanya lapar, haus, makan tidur, maka apa bedanya manusia dengan binatang? Kalau manusia pekerjaannya adalah mengumbar emosi, segala sesuatu direspon secara emosi, bahkan oleh karena emosinya kemudian menghantam, menerjang, dan kemudian membunuh yang dianggap musuhnya tanpa menggunakan akal, etika, dan moral. Apa bedanya manusia dengan binatang? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit ternyata Salomo melihat bahwa manusia bertindak bahkan juga dalam hubungan seks juga sama seperti binatang. Naluri atau kebutuhan yang harus dipenuhi dalam musim-musim tertentu atau saat-saat tertentu dan tidak bisa tidak. Makan, lapar, menerkam, hingga tidak sedikit orang yang dikorbankan oleh karena keputusan-keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan etis, tanpa mempertimbangkan moral, tanpa menggunakan pemikiran yang panjang dan perdulaan yang panjang. Semuanya segala sesuatu secara insting dan tiba-tiba tak terkendali. Bahkan emosinya selalu meluap-luap, apalagi kalau merasa ada sumber ancaman atau datang dari siapa ancaman itu, maka siapa yang mengancam akan menjadi lawan. Bahkan hukum tentang hukum rimba pun terjadi. Siapa yang kuat, siapa yang menang, siapa yang kaya, siapa yang menang, siapa yang berkuasa, siapa yang menang. Sehingga tidak ada aturan moral, tidak ada aturan sosial, tidak ada aturan etika, tidak ada aturan keagamaan. Nah, kalau sampai praktek hidup manusia sedemikian, maka Salomo mengatakan, apa bedanya manusia dengan binatang? Apa bedanya manusia dengan binatang? Kedua-duanya tinggal menunggu saat mati. Dan pada saat mati, siapa yang peduli? Siapa yang akan memikirkannya? Siapa yang akan menangisinya? Dan siapa yang akan meratapinya? Sebab kalau satu sama lain manusia saling bermusuhan dan selalu bermusuhan, saling membunuh dan saling membunuh, saling menggigit dan saling menggigit, saling membenci dan saling membenci, saling menista dan saling menista, saling mencela dan saling mencela, maka kematian tidak akan pernah menghasilkan tangis. Tetapi semuanya terjadi begitu saja, tanpa ada perasaan, tanpa ada compassion, tanpa ada yang membangkitkan emosi kepedulian satu dengan yang lainnya. Kalau manusia bertingkah dan berbuat layaknya atau seperti binatang, lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Nah, itulah menjadi teguran untuk kita semuanya. Kalau manusia dilengkapi dengan akal budi, manusia dilengkapi dengan jiwa dan kemampuan rohani, kalau manusia dilengkapi dengan kemampuan sosial, maka setiap pola tingkah laku kita sebagai pribadi dan sebagai manusia selalu kita mempertimbangkannya, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Nah, kalau kita tidak
tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Salomo. Ungkapan Salomo ini sebagai sindiran untuk kita semuanya, supaya kita tidak hidup dan bertindak layaknya binatang. Tetapi kita adalah manusia yang punya kepribadian, manusia yang diberi kemampuan, kapasitas untuk berkomunikasi dengan Allah, dan juga untuk berhubungan dengan sesama dalam hubungan yang harmonis. Lakukanlah hidupmu. Kalau seorang manusia tidak memiliki hubungan dan kapasitas berkontribusi terhadap kehidupan sesama, maka sesungguhnya dia bukan manusia. Ada yang mengatakan, seorang filsuf begitu. Jadi kemanusiaan itu baru nyata ketika kita mampu mendatangkan manfaat bagi sesama. Demikian juga ketika relasi kita dengan Allah dalam hubungan yang intim.